Puji Tuhan. Haleluya. Sudah separuh firman Tuhan itu, saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menuntun kami sampai ke sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, keluarga, ya, tadi Sinoni yang melayani ya. Luar biasa, saya senang, saya ingat anak saya yang cewek ikut melayani juga. Setelah dia habis melayani di doa puasa 3 hari, dapat beasiswa ke Inggris. Haleluya. Anak hamba Tuhan indahnya itu seperti itu, bonus-bonus. Haleluya saudara. Shalom. Kami nggak penting untuk dikenal. Tadi Bapak Gembala sudah memperkenalkan. Karena yang paling penting Tuhan kita dikenal luar biasa. Firman Tuhan hari ini, tadi saya bilang sudah separuh karena kesaksian tentang hidup kami. Dan saya sedikit saja mau berbagi dengan saudara. Karena saya kasih tahu saudara, saya nggak bisa khotbah. Jadi kalau nanti khotbahnya nggak enak, saudara jangan tersinggung. Karena saya nggak bisa khotbah. Jangan juga salahkan Bapak Ibu Gembala saudara. Karena pasti ada maksud Tuhan kenapa kami ada di sini. Amin. Puji-pujian tadi luar biasa sekali. Saya bilang kok klop sekali. Pujiannya tentang ketetapan hati. Yesus satu-satunya pengharapan, juru selamat, dan kepada Dia kita mau percaya. Kenapa? Bagaimana kita gak mau percaya kepada Dia? Siapa di dunia ini yang mau berkorban untuk orang lain bahkan sampai mati? Ada mungkin kejadian-kejadian yang terjadi orang berkorban, tapi itu jarang. Yang jadi masalah, jadi Dia yang punya surga, Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Kalau saudara dan saya belajar dulu ilmu bumi namanya zaman kami, sekarang geografi. Aduh luar biasa sekali saudara. Bagaimana ciptaan Tuhan, galaksi dan lain-lain itu begitu luar biasa. Tidak tertandingi, kita tidak bisa menghitung betapa besarnya bintang-bintang dan segala macam itu. Dia yang menciptakannya. Dan Dia yang menciptakan itu, Dia datang ke dunia. Dia bayar saya dan saudara. Kalau saudara ditanya berapa harga dirimu, ada banyak orang Kristen gak tahu berapa harga dirinya. Harga diri kita seharga Tuhan sendiri. Katakan amin. Benar apa? Harga diri kita seharga Tuhan sendiri. Bagaimana tidak benar? Dia bayar saya dan saudara seharga hidupnya. Dia datang ke dunia, Dia yang mulia di sorga, Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia mau datang ke dunia mengosongkan diri sebagai Tuhan. Dia tebus saya dan saudara. Dia menderita. Dan saudara, kalau saya kasih contoh HP ini, saya nggak punya HP mahal. HP yang murah ini saja, misalnya harganya 1 juta misalnya. Tapi kalau ini ada di toko, ini bukan milik saya, bukan? Bagaimana saya bisa mendapatkan HP ini sekalipun murah? Saya harus bayar uang 1 juta. Berapa saya dan saudara dibayar oleh Tuhan? Seharga dirinya sendiri. Begitu mahal kita di hadapan Tuhan. Karena itu hargailah pengorbanan Tuhan. Kalau dirinya saja Dia bayar kita, Dia tebus kita supaya kita selamat, apalagi hidup kita di dunia ini. Amin. Jadi kalau saudara sampai hidup susah banget, maaf sekali, saya tidak menyinggung saudara. Saudara gak punya, terus saudara itu gak diberkati Tuhan, tidak. Tapi orang Kristen, sedangkan Tuhan sendiri, dirinya saja Dia serahkan untuk menggantikan kita. Dan Dia itu punya surga yang kaya. Dia janji Dia menyertai kita.
Apakah penyertaan itu omong kosong? Penyertaan itu termasuk dia memelihara hidup saya dan saudara di dunia. Ada sesuatu bukan? Kalau kita mengalami jadi anak Tuhan sekian puluh tahun hidup susah terus. Something wrong. Ada apa ini Tuhan? Tadi suami saya sudah katakan ada doa yang dijawab, ada doa yang tidak dijawab. Pasti saudara berdoa, Tuhan berkati saya. Gembala saudara berdoa, Tuhan berkati saya. Kemudian kalau saudara nggak diberkati, harus ada pemberesan dosa. Saudara nggak diberkati, saudara bilang, gembala khotbah omong kosong, pendeta khotbah omong kosong. Firman Tuhan selalu digenapi, amin. Setiap khotbah itu ada berkat yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak diberkati, jangan salahkan gembala. Bagaimana kita mau jadi umat Tuhan di gereja? Saya baca ayat dulu ini mengenai Yosua 24 ayat 15 kalau bisa. Yosua pasal 24 ayat 15. Harus ada ketetapan hati, menjadi jemaat yang punya ketetapan hati. Gak gampang terombang ambing. Saya baca saja sambil menunggu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tuhan yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Tuhan orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dan kalau saudara perhatikan kehidupan Yosua, sampai usia 80 tahun, kekuatannya masih seperti 40 tahun. Kami ibu-ibu kalau sudah masa menopause ya, aduh udah segala macam penyakit deh muncul. Bapak-bapak kalau sudah di atas 60 tahun sudah sakit ini, sakit itu. Suami saya sudah 65 tahun saudara. Saya sudah 56 tahun. Sudah berasa. Sudah mulai kesemutan. Dan saya lagi berdoa karena Tuhan punya proyek ya. Saya berdoa minta kekuatan yang Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan seperti Yosua dan Kaleb biar menjadi milik saya juga. Dan dia pasti akan menepati janji. Kenapa? Karena kekuatan dan kesehatan itu saya mau pakai untuk pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan tolong dan mulai terasa kuat dan sehat. Nah saudara, Yosua punya ketetapan hati. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya mau berbagi dengan jemaat. Seperti apa saudara ada di rumah Tuhan? Oh saya sudah ikut Tuhan, gereja di sini sudah puluhan tahun. Itu sangat bagus saudara. Kitab Ayub katakan, firman Tuhan katakan, barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru di dalam rumahku. Saya senang sekali ayat ini. Saya pergi kemana-mana, ke tempat pelayanan-pelayanan, saya senang sekali ayat ini berbagi dengan jemaat. Kenapa? Karena jemaat kami mengalami. Rupanya jemaat itu di hadapan Tuhan adalah tiang, saudara. Tiang-tiang, ini bangunan kalau nggak ada tiang, saudara, saya bisa jamin Pak Pendeta, ini Pak Gembala, kalau Bapak bilang ini tiang sudah tua, kita pangkas saja pasti roboh bangunan ini. Saudara mengerti hal ini? Jemaat Tuhan di dalam gereja adalah tiang-tiang. Amin. Saudara belum sadar ya? Saudara pikir saudara hanya menjadi jemaat biasa, bawa persembahan? Tidak. Tuhan jadikan saudara di dalam rumahnya adalah tiang-tiang. Dan saudara harus menjadi tiang-tiang yang kuat. Kalau tiang-tiang ini keropos, roboh bangunan ini. Saudara adalah penopang-penopang pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Ada banyak orang hebat di luar. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang pintar. Tetapi Tuhan panggil saudara jadi jemaat di sini bukan kebetulan. Karena Tuhan perlu saudara menjadi tiang-tiang yang kuat. Menopang pekerjaan Tuhan. Saya dengar kesaksian dari Ibu Leni bahwa ini pelayanan yang ditinggalkan papi dan mami. Berarti di sini ada jemaat yang sudah lama sekali puluhan tahun. Mungkin sudah lebih tua dari kami. Saya mohon maaf, saya nggak pintar khotbah jadi saya hanya mau berbagi saja. Bapak Ibu yang sudah lama di sini, saudara sudah menjadi tiang-tiang kalau saudara masih bertahan di sini. Dan pekerjaan Tuhan terus berkembang. Tiang-tiang ini dia nggak banyak ngomong,
tiang yang kuat. Nggak ada gembala sempurna di dunia saudara. Saya gembala 27 tahun, baru 27 tahun jadi gembala. Kami menyadari nggak akan kami sempurna seperti gembala agung Tuhan Yesus. Amin. Banyak kekurangan. Tetapi Tuhan tidak pernah salah memilih. Dulu sudah ada gembala senior, kemudian berganti sekarang. Ya, Tuhan sudah tempatkan itu. Apa yang harus dilakukan jemaat? Jadilah tiang yang kuat. Punya ketetapan hati seperti Yosua. Aku menjadi berkat di dalam rumah Tuhan. Kekurangan gembala banyak saudara. Bahkan mungkin jemaat lebih sempurna dari kami. Tetapi saudara tahu, ada satu hal yang saya harus sampaikan. Kalau saya mau tanya, karena saya nggak pernah bermimpi mau jadi gembala. Kalau boleh milih, jangan jadi gembala. Jadi jemaat Tuhan saja, tapi setia. Itu kami lakukan. Walaupun saya sudah sekolah Alkitab, tapi Tuhan memang panggil jadi gembala. Anak kami harus sakit, demam berdarah, baru saya menyerah. Ada banyak hal yang Tuhan ajar. Akhirnya kami melayani, tawar menawar dengan Tuhan. Dan saya percaya, kalau boleh pilih, Bapak dan Ibu gembala di sini, apalagi kalau beliau-beliau anak gembala, tahu persis bagaimana susahnya jadi gembala orang tuanya, mungkin gak mau jadi gembala. Tetapi kalau mereka jadi gembala, itu pilihan Tuhan. Dan jemaat harus mensupport. Amin. Polanya Tuhan adalah gembala dan jemaat. Tuhan Yesus bilang, aku gembala yang baik. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan di dunia ini pada waktu Yesus pergi, dia tinggalkan jemaat Tuhan kepada gembala-gembala kami. Kami ini gembala-gembala yang tidak sempurna seperti Yesus. Tapi pada waktu jemaat bermasalah, saya mau kasih tahu karena saya gembala. Gembala saudara nggak mungkin kasih tahu ini, tapi saya mau kasih tahu. Pada waktu jemaat bermasalah, cerita kepada gembala. Saudara nggak cerita pun gembala tiba-tiba tahu itu. Gembala akan berlutut di hadapan Tuhan, menangis untuk masalahmu. Saya tengah malam biasanya bangun dulu, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, jemaat-jemaat yang amburadul. Hidupnya berantakan-berantakan ya. Rumah tangga hancur-hancuran. Memang kita minta itu. Ekonomi juga miskin, karena kalau rumah tangga hancur itu pasti ekonomi hancur. Karena itu jadilah rumah tangga yang baik supaya berkat Tuhan mengalir. Pada waktu berkat Tuhan mau datang, suami istri lagi ribut. Berkatnya lari saudara, karena langit bagaikan tembaga. Tapi di mana kerukunan ada, Mazmur 133, di sanalah berkat Tuhan mengalir. Pada waktu ada kasih sayang, ada kerjasama yang baik di dalam keluarga, di dalam jemaat juga, maka berkat Tuhan melimpah. Jadi kami gembala-gembala, pada waktu jemaat bermasalah kami stres saudara. Di Amerika setelah diteliti hamba-hamba Tuhan yang baru umur 30-an, 40-an sudah sakit jantung saudara. Karena menanggung beban masalah jemaat. Yang punya masalah tidur enak, kami harus bangun dan berseru kepada Tuhan, berlutut, menangis, Tuhan tolong jemaat-jemaat yang kau titipkan pada kami. Bahkan seringkali kami berpuasa saudara. Puasa 3 hari 3 malam, sering itu kami. Ya, pasti gembala saudara sering berpuasa. Jemaat nggak tahu bukan? Ada puasa umum hari Jumat, oke. Tapi ada sering kali jemaat punya beban berat, kami harus puasa 3 hari 3 malam. Saya mengalami itu dan pertolongan Tuhan luar biasa. Akhirnya saya ajak jemaat, ayo jangan cuma tante yang puasa, kalian juga puasa. Jadi rata-rata jemaat yang Tuhan percayakan pada kami sudah puasa 3 hari 3 malam. Termasuk 4 anak kami. Dan kemenangan Tuhan kerjakan bagi mereka luar biasa. Memang ada pertobatan dulu. Biar puasa 3 hari kalau nggak bertobat, jawaban doanya terhalang. Ya, nah saudara, ini ada ketetapan hati. Ketetapan hati menjadi jemaat sini tidak gampang tergoda. Saya sudah dipanggil Tuhan menjadi jemaat sini, jadi jemaat yang setia. Banyak orang menyebut diri baik hati kata firman Tuhan, tapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Jemaat-jemaat yang sudah senior di sini yang setia, luar biasa Anda. Tuhan sudah sediakan tempat yang luar biasa di sorga.
Sebab Anda setia. Ada banyak orang menawarkan ibadah di mall, tempat mewah, ya, dengan hura-hura musik dan lain-lain. Saya senang sekali tadi pujian penyembahannya. Cuma mungkin kurang lama Bapak Gembala, tambah lagi. Kenapa? Saya mau kasih tahu ini saudara. Tujuan saya dan saudara datang di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita. Kita mau ibadah, kemudian kita bernyanyi, kemudian kita bersuka cita, kita gembira, kita terhibur, kita diberkati. Kemudian kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan dan lain-lain. Bukan itu. Tetapi ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang menyenangkan hati Dia. Karena untuk itulah kita diciptakan. Tuhan ganti manusia menggantikan Lucifer yang sudah jatuh. Ya, supaya pujian penyembahannya dikembalikan. Jadi pujiannya harus banyak saudara. Ada satu kesaksian saya harus sampaikan ini supaya saudara tahu pada waktu saudara memuji Tuhan itu gak sembarangan. Di salah satu state yang di Amerika, di Kansas City, mungkin saudara pernah dengar atau pernah dapat WhatsApp mengenai video itu, saya masih simpan. Bagaimana choirnya gereja itu yang hanya sedikit hadir. Kemudian mereka latihan untuk tampil besok hari minggunya. Yang datang waktu itu hanya sedikit anggota choirnya, paduan suara. Sehingga pemimpin paduan suaranya merekam latihan mereka. Mereka latihan biasa saja. Singkat cerita, setelah dia pulang dan dia setel rekamannya itu, awalnya biasa saja, mereka hanya beberapa orang yang nyanyi. Lama-kelamaan ada suara-suara yang lain. Suara-suara dengan nada yang sangat tinggi. Yang bukan suara manusia. Oktavnya begitu tinggi, suara manusia yang namanya Whitney Houston saja nggak mungkin bisa punya suara setinggi itu. Saudara tahu itu suara apa? Suara malaikat-malaikat. Jadi pada waktu kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, malaikat surga pun sedang memuji dan menyembah. Tadi ibadah luar biasa ya. Pujian penyembahannya luar biasa tadi, saya rasakan diberkati. Tapi maaf, saya harus kasih tahu, masih kurang. Di gereja kami bisa menyembah, memuji bisa 2 jam saudara. Jadi kami ibadah bisa sampai 4 jam saudara. Dan itu luar biasa sekali pujian penyembahan. Apalagi anak-anak kami kalau mereka sudah pimpin, ya saya sudah gak pusing, mereka sudah pimpin, itu nyanyian-nyanyian berganti. Ini tentu tidak sama, tetapi maksud saya, malaikat lagi asik-asik memuji menyembah, kita sudah berhenti saudara. Tuhan lagi asik-asik mendengar, saya dan saudara sudah berhenti. Lebih banyak pujian penyembahan supaya hati Tuhan disenangkan. Kalau hati Tuhan disenangkan, enggak usah kita minta pun. Dia firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah difikirkan, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kami hidup seperti itu, enggak minta. Saya enggak suka minta-minta macam-macam sama Tuhan. Dia sayang saya, sudah bersyukur. Berapa banyak orang di dunia ini yang hebat, yang luar biasa, tapi Dia pilih saya menjadi miliknya. Saya bersyukur banget saudara. Dia pilih saudara menjadi jemaat di sini. Bersyukur. Karena itu jangan pernah ada. Kalau tiang-tiang ini saya pikir dia berdiri menjadi tiang yang kuat. Kalau gembala punya kekurangan, tiang-tiang ini menutupi kekurangan gembala. Bukan mengumbar ke sana kemari, saya punya gembala begini dan begitu. Kalau saudara sudah tidak suka di gereja, satu gereja, nggak perlu saudara jelek-jelekin gembalanya. Saudara pindah ke gereja lain, pamit dengan baik-baik. Itulah yang Tuhan mau. Tapi kalau saudara ditaruh Tuhan, jadi jemaat yang sungguh-sungguh. Sebab kepada jemaat yang sungguh-sungguh berkat Tuhan mengalir melimpah-limpah. Ini terjadi di jemaat kami. Jemaat yang Tuhan titipkan pada kami. Mereka sungguh-sungguh, mereka bukan orang-orang yang hebat, yang pintar, yang berpendidikan tinggi. Tapi orang-orang yang sederhana. Ya. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Kenapa? Ada ketaatan. Ada ketetapan hati. Ya. Ada penghormatan. Apalagi gembala lebih muda, ini mungkin saudara pikir, kami sudah lebih lama hidupnya.
Betul, mungkin sudah banyak yang senior-senior, tetapi tentu Tuhan tidak pernah salah, bukan? Ada gembala, polanya Tuhan memang gembala dan jemaat. Bisa saja saudara tinggal di rumah, beribadah sendiri di rumah, tapi dalam Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan kamu undur daripada berhimpun. Jadi ibadah di gereja itu bukan mau-maunya pendeta, saudara. Bukan peraturan gereja. Itu peraturannya firman Tuhan. Adalah polanya Tuhan adalah ada gembala dan jemaat, ada ibadah yang dilakukan. Nah, fungsi saudara di dalam gereja, tadi suami saya sudah bilang mengenai perpuluhan. Enggak enak ini, gembala-gembala enggak suka sampaikan ke jemaat tentang perpuluhan. Padahal ini kunci jemaat diberkati. Kami karena melihat kami diberkati dengan dalam hal perpuluhan ini, maka kami sampaikan kepada jemaat, dan dimanapun saya pergi, saya harus sampaikan itu sebab saya rindu di setiap gereja itu jemaat diberkati. Mungkin saudara sekarang sudah bilang, kami sudah diberkati kok. Kekayaan surga itu melimpah-limpah. Yang penting pada waktu saudara diberkati, jangan lupa pekerjaan Tuhan. Amin. Kami bisa dikatakan tidak untuk menyombongkan diri, dijauhkan dari Tuhan. Di hadapan Tuhan saya bicara, kami bukan lagi 1/10 saudara. Apa yang ada pada kami Tuhan bilang kasih ke sana, kasih ke situ, kami kasih. Karena kami tahu itu hanya titipan Tuhan. Kalau ada berkat saya harus berlutut, saya harus bilang terima kasih Tuhan. Kemudian kami sisihkan milik Tuhan. Kemudian saya tanya, ini untuk siapa Tuhan? Apakah ini untuk kami pakai sendiri? Atau ini untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan, untuk orang-orang susah, siapa saja? Nanti Tuhan bicara dan saya harus salurkan itu. Dan caranya saya konfirmasi suami saya, Pak saya tergerak, saya ingat hamba Tuhan ini, atau saya mau memberkati ini. Kalau dia bilang kasih saja, itu berarti Tuhan kasih suruh. Tapi kalau dia bilang dia tidak tergerak, berarti bukan dari Tuhan. Saya tidak boleh salah. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau berkat Tuhan kasih jangan cuma buat makan sendiri saudara. Ada banyak orang membutuhkan berkat yang Tuhan berikan melalui kita. Kalau kita jadi saluran berkat, itu berkat dari sorga terus mengalir di kerannya. Amin. Jangan kalau ada berkat makan sendiri. Pokoknya ini buat aku. Tidak akan berkembang. Tapi kalau saudara mau cari saluran berkat, haleluya. Ada banyak tempayan kosong di samping kita. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan, ada banyak orang susah. Kita berkati dan minyak akan mengalir terus selama tempayan kosong itu ada. Mujizat terjadi. Nah, mengenai perpuluhan ini, saya nggak mau bersaksi banyak tentang perpuluhan karena tadi suami saya juga sudah bersaksi. Dia pengusaha, berapapun Tuhan kasih, kami selalu ambil milik Tuhan. Bahkan bukan hanya 10%. Anak-anak kami sudah ajar dari kecil, dari sekolah minggu saudara. Dulu kalau saya diundang ke gereja-gereja, khususnya di kampung kami, anak-anak sekolah minggu itu bukan mau saya, Tuhan sendiri yang suruh, ajarkan mereka. Jadi mulai di dalam gereja kami, Tuhan suruh saya mengajarkan anak sekolah minggu, bawa milik Tuhan. Nah karena kami nggak ngambil, saya nggak punya rasa jemaat mau bilang, itu pendeta masa anak kecil belum punya penghasilan, sudah disuruh bayar perpuluhan, mata duitan ini pendeta. Tapi karena saya nggak ngambil saya. Kenapa saya nggak ngambil saudara, saya harus jelaskan. Karena suami saya dia kerja, ada pekerjaan. Saya sudah bilang sama Tuhan dari awal kami tidak mau ambil apapun dari yang masuk ke pelayanan. Jadi kami salurkan. Tetapi gembala-gembala lain, seperti gembala saudara di sini, hamba Tuhan, suami istri melayani. Itu tidak pernah salah. Firman Tuhan katakan mereka hidup dari pelayanan. Orang Lewi itu Tuhan khususkan dari antara 12 suku. Ada suku Dan yang tukang dagang dan lain-lain. Mereka harus bawa kepada suku Lewi. Supaya tidak kekurangan makan di gereja. Saya pikir gereja yang besar begini dengan jemaat yang banyak, pasti hamba Tuhannya tidak pernah kekurangan. Amin. Saudara tahu kalau mau dihitung-hitung, setiap jemaat punya 10%, gembalanya harusnya kaya loh. Betul gak? Harusnya. Cicinya suami saya, dia kuliah kedokteran, dia orang yang pintar tapi gak percaya Tuhan waktu itu. Sekarang dia sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh walaupun sudah tua. Setia ke gereja. Dia bilang begini sama Daniel, suami saya ini. Nil, pendeta-pendeta lu enak ya. Sorry, saya pakai bahasa orang Jakarta.
Pendeta-pendeta tuh lu enak ya. Masa setiap jemaat harus kasih 10% gitu kan. Punya saham di jemaat 10% katanya. Papa jawab apa waktu itu? Lupa. Ini polanya Tuhan. Kita nggak usah bantah-bantah deh sama Tuhan. Orang yang jamin hidup kita saja Tuhan. Ada lagi orang, gembala kita sudah besar gerejanya, bagi-bagi perpuluhannya, kasih ke gembala-gembala yang kecil. Satu kali Tuhan tegur saya. Kakak-kakak ipar saya, adik ipar dari suami kami waktu itu masih belum jadi gembala. Waktu itu kami masih ibadah di gereja senior kami, gembalanya senior sebelum kami pelayanan. Tiba-tiba mereka bilang begini, kan gereja kita sudah besar, gembalanya sudah diberkati banyak uang. Udahlah itu kasihan yang perintisan hamba-hamba Tuhan perintisan tuh kasihan. Mau makan susah, mau kontrak tempat susah. Ini saya punya kesaksian saudara, saya baru ingat. Terus saya walaupun tidak sejahtera karena saya tahu perpuluhan itu gak boleh dibagi-bagi loh. Kalau dibagi bukan 1/10 lagi kan. Waktu itu kami hanya kasih 10% dari gajinya dia. Hanya ikut juga saudara, baru sekali saya lakukan. Ada hamba-hamba Tuhan perintisan, saya bilang mari saya mau kasih ini. Di gereja induknya kita kasih, tetapi kita kasih ke sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak saya kena diare hampir mati saudara. Anak saya yang paling besar waktu itu, baru umur berapa lama dia? Itu saya minta ampun, saya berlutut, saya minta ampun sama Tuhan. Apa kesalahan saya Tuhan? Tuhan bilang kamu, saya dengar jelas saudara. Karena Tuhan kita seperti suami saya, bukan Tuhan yang bisu ya. Tuhan kita bicara. Kamu makan, minum, pakai kamu aja aku yang supply. Kamu sok menjadi center class. Ini kata-kata ini saya ingat sekali, saya gak bisa lupa karena saya ngalami. Kamu sok menjadi center class. Aduh saya nangis. Saya merasa betapa sombongnya saya. Ada banyak jemaat sudah diberkati. Perpuluhannya udah banyak sekali. Kalau saya bawa ke gereja aja bukan main itu gembala saya. Banyak duit bisa foya-foya. Nggak ada urusan saya dengan gembala. Jemaat dengan gembala. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Kewajiban kita kepada Tuhan. Karena itu pada waktu saudara mau mempersembahkan korban. Jangan pernah berpikir saudara melakukan itu untuk gembala. Saudara melakukan itu untuk Tuhan. Dan Dia yang memberkati. Saudara tahu saya bersaksi di gereja induk itu. Saya sampaikan kami kalau Tuhan tegur kami langsung sampaikan. Supaya jemaat lain jangan tersesat. Ipar-ipar saya agak marah, gak suka sama saya. Tapi mereka gak mau bertobat, akhir-akhirnya juga hidupnya juga tidak menyenangkan sampai meninggal. Walaupun usia masih muda-muda. Saya gak perlu cerita ya. Tetapi jangan suka melawan Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah bilang begitu, lakukan saja kita. Menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran. Jadi jangan suka bagi-bagi kemana-mana. Saya nggak tahu di gereja sini karena kami tidak berbicara dengan gembala saudara. Saya nggak tahu pelayanan-pelayanan di sini seperti apa. Tapi kalau saya disuruh Tuhan menyampaikan, saya harus sampaikan. Saya pernah mengalami itu. Saya bertobat. Baru sekali saya mulai bagi-bagi loh itu perpuluhan. Tuhan marah. Karena apa? Karena saya memang dengar-dengaran. Tidak mau melakukan itu, hanya ikut saran orang. Jadi Tuhan langsung tegur. Tapi kalau kita punya keinginan hati sendiri, saya bagi-bagi aja nih perpuluhan kemana-mana. Gembala kami sudah punya gereja besar, sudah punya mobil bagus dan lain-lain. Itu kita lagi ngatur Tuhan. Alkitab tidak menulis bahwa kalau kamu sudah banyak uang, kamu boleh bagi-bagi kemana-mana, itu milik Tuhan. Tidak. Milik Tuhan itu harus dibawa sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami waktu mereka kuliah, mereka ibadah di tempat lain, di gereja lain. Saya bilang sama mereka, milik Tuhanmu. Mereka kan dapat uang dari kami kan bulanan. Mereka ambil perpuluhan. Milik Tuhanmu kamu kasih ke sana. Dari sekolah minggu mereka sudah. Kalau mereka punya uang jajan 1.000, saya suruh mereka 100 perak Tuhan punya. Dari kecil itu saya sudah didik. Dan apa yang terjadi? Sampai sekarang. Berapa puluh juta pun Tuhan kasih. Mereka langsung, mama ini milik Tuhan. Hati mereka tahu bahwa Tuhan punya, tidak boleh diambil. Mereka tidak menjadi pencuri milik Tuhan. Ponakan-ponakan saya di daerah waktu kami berapa tahun lalu saya pergi ke daerah dan saya
ajarkan tentang perpuluhan milik Tuhan. Saya nggak tahu ini kenapa saya bahas mengenai milik Tuhan, tapi ini kesaksian. Orang tuanya miskin waktu itu di sana di daerah kami. Tetapi saya ajarkan anak-anak bayar milik Tuhan dari uang jajan yang orang tua kasih. Beberapa tahun kemudian, memang nggak langsung saudara, karena ibarat pohon yang kita tanam kan ada waktunya untuk bertumbuh dan berbuah. Tabur tuai, kita menanam satu waktu Tuhan akan kasih buahnya banyak sekali. Pada waktu mereka, saya lihat di Facebook karena selama saya nggak pulang, waduh mereka jadi orang-orang kaya di sana, di daerah yang tadinya miskin-miskin, jadi orang-orang kaya ya, punya kapal dan lain-lain. Luar biasa, usaha mereka diberkati. Dan saya dengar, walaupun mereka sudah diberkati luar biasa, kalau mereka dapat uang miliar, itu ratusan juta mereka bawa ke gereja saudara. Jadi jangan heran gembalanya totonya, ada yang kasih mobil langsung sama gembala. Gembalanya sudah muda-muda karena yang senior sudah pada meninggal. Ya, itu luar biasa dan Tuhan tidak pernah berhutang. Pada waktu kita membawa korban, karena itu pada waktu saudara membawa korban, saudara persembahkan dengan hati yang penuh sukacita. Jangan pernah mempersembahkan korban yang terpaksa. Tuhan tidak suka. Saudara mau bawa milik Tuhan karena peraturannya harus bawa milik Tuhan. Saudara takut kalau saudara nggak membawa milik Tuhan nanti saudara akan sakit dan lain-lain. Bukan itu. Mengembalikan milik Tuhan karena saya cinta Tuhan. Dia sudah kasih saya 100%. Cuma 10% Tuhan minta kita boleh pakai 90%. Kita tidak mau menjadi orang yang serakah. Kembalikan milik Tuhan. Korban itu sebenarnya banyak saudara. Korban apa lagi? Kalau kami ya, kami sekeluarga lakukan ya. Dan jemaat yang kami ajarkan lakukan dan kami lakukan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Semakin kami lakukan, semakin kami diberkati, gak habis-habis. Ada korban syukur. Korban syukur itu pada waktu kami ulang tahun. Ya saya percaya mungkin di sini atau di gereja-gereja juga. Kalau gembala mengajarkan saudara atau gak usah diajar sih itu. Dengan sendirinya, aduh saya berulang tahun hari ini. Puji Tuhan saya ditambahkan. Ada korban syukur berapapun saudara. Korban syukur saya seumur saya. Karena saya mampu kasih itu ya. Seumur saya. Jadi dibagi ke hamba-hamba Tuhan. Apalagi di tengah-tengah Covid. Jadi saya ulang tahun. Ini sudah mau 56 tahun. 56 juta nanti saya harus bagi kemana-mana. Suami saya ulang tahun berapa? 65. Kalau ada uang 65 juta biarpun cuma itu di bank. Ini korban syukur kami salurkan kemana-mana. Anak-anak kami mereka sudah tahu ada korban syukur. Ada korban syukur macam-macam, yang menikah, yang kelahiran bayi dan lain-lain. Itu namanya korban syukur, kita bersyukur. Dan kita bawa kepada Tuhan bukan kepada manusia. Dan saudara akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan memberkati. Justru di tengah-tengah krisis. Saya akan akhiri dengan yang berketetapan hati ini bukan saja hanya Yosua, tetapi ada Yusuf. Yusuf ini dia tidak terpancing dengan godaan untuk berbuat dosa. Walaupun akhirnya dia difitnah, dia masuk penjara. Ada sering kali kita berbuat benar, tapi kita difitnah. Seolah-olah kita salah. Yusuf sudah mengalami itu. Tapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi ingat saudara, saudara sudah berbuat baik, tapi saudara difitnah. Firman Tuhan katakan jangan membalas. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarkan Tuhan yang membalas. Apa Tuhan balas Yusuf? Diangkat jadi Perdana Menteri, jadi Raja Muda. Itulah waktunya Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang nyakitin saudara, gak usah membalas saudara. Biarkan Tuhan yang membalas. Kalau Tuhan balas itu dahsyat. Ada siapa lagi di sana? Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka punya ketetapan hati. Mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Mereka hanya tetap menyembah kepada Tuhan. Apa mereka bilang? Kalau Tuhan yang kami sembah dia mau melepaskan kami, dia sanggup lepaskan kami. Tapi kalau tidak pun kami tidak akan menyembah patung. Dan pada waktu mereka dilempar ke api itu yang menyala itu, hanya bertiga bukan? Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu algojo yang melemparnya saja hangus saudara.
Tapi 3 orang ini tidak terjadi apa-apa, bahkan pakaiannya pun tidak berbau hangus. Pasti saudara sudah tahu kisah ini, apalagi dari sekolah minggu. Dan ada satu hal lagi yang luar biasa, di dalam api itu ada 4 orang. Raja bilang, bukankah yang kamu lempar tadi 3 orang? Kenapa sekarang ada 4 orang? Dan yang satu rupanya seperti anak dewa. Rupanya Yesus ada bersama dengan mereka. Haleluya. Di tengah-tengah kesulitan apapun, kalau kita tetap berketetapan hati, kita mau menyembah, mau ikut Tuhan dengan setia, Tuhan bela dalam hal apapun. Sekalipun di tengah-tengah bayang-bayang mau, Tuhan bela. Covid, saya dan saudara lolos dari Covid. Berapa banyak yang meninggal? Banyak sekali. Orang tua murid di sekolah kami, walaupun kami sekolah online, untung sekolah online. Kalau waktu itu sekolah tatap muka, nggak tahu berapa banyak itu bisa kena. 2 orang tua meninggal, bapak-bapak, Covid. Gejala hanya batuk, waktu itu Delta. Mereka pikir Covid biasa, batuk biasa. Sehari kemudian cepat sekali rupanya, tidak bisa nafas. Telepon rumah sakit, ambulansnya nggak cukup karena terlalu banyak orang telepon untuk datang dan meninggal. Teman hamba Tuhan, pendeta. Beberapa pendeta teman kami juga meninggal karena Covid. Terlambat pergi ke rumah sakit. Orang mungkin bilang, ini sudah waktunya Tuhan barangkali. Saya nggak tahu. Kita nggak tahu itu rahasia Tuhan. Tapi saya pikir kalau seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan, pelayanannya terbengkalai, istri anaknya akhirnya malah harus pindah dan kemudian diganti dengan orang lain. Saya pikir itu bukan rencana Tuhan. Seringkali kita belum waktunya mau mati. Tuhan punya rencana masih panjang, tapi gara-gara Covid. Kalau begitu, saya dan saudara yang masih ada sampai saat ini, Tuhan mau pakai kita dalam pelayanannya. Amin. Kalau sudah meninggal karena Covid, saudara mau apa? Tuhan, kasih saya kesempatan, saya mau hidup lagi Tuhan. Saya kasih ke saya kesempatan mau berbuat lebih banyak di gereja. Gak ada kesempatan. Tapi kalau sampai saat ini, saya kalau bangun pagi saya bilang, Bapak terima kasih, saya masih hidup. Tuhan masih punya rencana bagi saya. Mau jadi berkat saudara ya, jadi tiang-tiang yang kuat di dalam gereja ini. Topang pekerjaan Tuhan. Topang support gembala saudara. Ada program-program beliau yang dilakukan. Kalau jemaat merasa ini gak sesuai, bicarakan dengan baik. Gak usah kesana kemari, ngomong kesana, ngomong kesini, ngomong ke situ, apaan sih itu gembala, ngomong begini dan segala macam. Pada waktu saudara menjelekkan gembala, saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Ini jangan main-main loh. Pada waktu Miriam dan Harun marah kepada Musa, Musa itu salah saudara. Peraturan bangsa Israel jangan mengambil istri orang kafir. Musa itu kawin dengan orang kafir. Salah. Miriam dan Harun protes, marah. Kayaknya berrohani banget ya Miriam dan Harun ya. Ada orang bilang, kalau gembala salah kita harus tegur dong. Apa hak kita? Gembala ini wakilnya Tuhan. Caranya bagaimana kalau gembala salah? Berlutut, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menegur gembala. Kami kalau salah saudara, Tuhan tegurnya keras. Tapi kalau jemaat sudah mulai gosip-gosip tentang gembala, Tuhan bilang dia sudah dapat penghukuman dari jemaat. Tuhan gak perlu tegur dia. Biarkan Tuhan yang berkarya. Ya, jadi tugas saudara menjadi tiang. Topang pelayanan. Pada waktu saudara bermasalah, gembala ini bawa kepada Tuhan masalah saudara. Terlalu jahat jadi jemaat. Kalau akhirnya membalas dengan buruk kepada gembala. Saya kena jadi gembala, rasa sekali saudara. Karena itu saya tidak suka jemaat-jemaat di gereja-gereja itu memperlakukan gembala dengan salah, dengan buruk. Karena kami mengasihi jemaat luar biasa saudara. Kalau boleh pilih, kerja bisnis saja kan, gak usah jadi pendeta kan. Tapi kalau sudah mengabdi di pekerjaan Tuhan menjadi gembala, itu pengorbanan yang besar. Ya, jadi hargai pengorbanan saudara gembala yang Tuhan sudah taruh di sini, biar pekerjaan Tuhan makin maju. Kalau pekerjaan Tuhan makin maju berkembang, saudara bangga. Saya adalah tiang di sini. Lihat pekerjaan Tuhan di Balung ini berkembang luar biasa karena ada kami di sini. Tapi yang penting
ini akhirnya sebelum kita akan nyanyi masuk dalam doa. Akhirnya pada waktu mempersembahkan korban, jangan ngomong gereja ini kalau tidak ada saya nggak bakalan berkembang. Gereja ini kalau tidak ada saya mati. Saya minta maaf ya. Kalau kita hitung-hitung umur, saya baru umur 56, saudara sudah umur berapa? Mungkin ada yang sudah senior. Kita belum apa-apa dibandingkan dengan pekerjaan Tuhan dari dulu. 2000 tahun yang lalu gereja mula-mula itu dianiaya luar biasa saudara. Tapi gereja tidak pernah mati. Gereja ini tanpa saudara pun gereja ini akan terus hidup dan berkembang. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Jangan kita dengan sombong katakan gereja ini kalau enggak ada saya mati. Kita akan mati, tetapi gereja ini akan terus ada sampai Tuhan datang. Amin. Ya, kalau kita pikir secara logika betul. Saya akan mati, tapi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik jemaat, baik sekolah dan yayasan, itu akan terus berkembang. Ada generasi penerus, anak saya akan terus melayani. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Pada waktu sudah mempersembahkan korban Tuhan, saya bawa dengan penuh sukacita. Korban-korban harus hangus terbakar di hadapan Tuhan. Korban jangan diingat-ingat. Korban yang diingat-ingat itu bagaikan daging yang berbau busuk. Bangsa Israel itu mempersembahkan korban daging-daging, harum baunya. Tuhan senang, Tuhan berkati mereka. Kalau mereka bersalah, Tuhan ampuni mereka. Tuhan tidak hukum. Jadi korban-korban yang kita persembahkan harus habis. Apa artinya habis terbakar? Tidak diingat-ingat lagi. Jangan suka ungkit-ungkit korban saudara. Saya kasih ini di gereja, saya kasih ini di gereja. Tuhan tidak akan berkati korban yang seperti itu. Minta ampun kalau pernah lakukan itu. Di gereja mana di gereja mana saja saya akan khotbah ini. Kenapa? Sebab ada banyak jemaat tidak diberkati karena mereka salah di hadapan Tuhan. Padahal berkat buat mereka Tuhan sudah sediakan banyak. Sama kita sama, kita punya hak. Sorga yang kaya itu diberikan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 127, orang benar selagi dia tidur, Tuhan sudah kirim berkat. Kita lagi tidur enak, saudara bermimpi, apapun itu, Tuhan sudah sediakan berkat untuk hari berikut. Tetapi yang merupakan pemisah, firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinganya tidak tuli untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan dia adalah segala dosa. Pemberontakan di gereja adalah dosa besar. Dan Tuhan tidak suka. Ketaatan yang Tuhan suka. Ketaatan di dalam gereja yang Tuhan suka. Mari mau menjadi jemaat yang taat ya. Persembahkan korban dengan sukacita. Kalau saudara lagi marah-marah, jangan persembahkan korban. Itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Kalau saudara berjudi, saudara bawa korban ke gereja, jangan. Korban hasil judi bukan korban yang benar. Mana korban yang benar? Korban dari hasil pekerjaanmu yang halal. Pekerjaan yang tidak menipu orang. Pekerjaan yang tidak bohong-bohong. Korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Terbakar. Saudara sudah persembahkan, saudara lupa. Kami kalau disuruh ingat sekarang berapa banyak sudah korban kemana-mana. Mungkin yang kami ingat 10%-nya. Lupa semua, sudah habis terbakar. Tapi Tuhan sudah berganti. Ratusan kali lipat Tuhan ganti. Mulai hari ini saya percaya. Kalau saudara dengar firman ini dan saudara percaya, minta ampun kepada Tuhan. Kalau berkorban suka marah-marah, ada pembangunan, saudara suka ngomel-ngomel, marah-marah, jangan. Waktu ada proyek gereja, saya mau ikut sama-sama, saya mau investasi di sini. Saya kasih korban, sebab saya mau diberkati oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kalau ada proyek-proyek, saudara ambil bagian di situ, karena saudara akan diberkati di situ. Haleluya. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau ada proyek-proyek apapun, pekerjaan Tuhan, ada ibadah, ada acara apa, ada pembangunan-pembangunan, saudara ambil waktu, saudara korbankan persembahan saudara. Bukan dari kelebihanmu, tapi dari kekuranganmu. Saudara akan lihat, kami sudah ngalami saudara. Diberkati luar biasa. Haleluya. Hanya punya uang 1.027.000. Suami tidak punya pekerjaan waktu itu. Kami korbankan untuk pelayanan Maurice Rulo di televisi Arab. Besok mau makan apa? Enggak tahu, enggak punya uang. Kerja enggak punya. Saya belum melayani menjadi gembala. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Dia pelihara kami dengan begitu indah sampai sekarang ini.
Dia kembalikan pekerjaan suami saya, dia berkati berlimpah-limpah. Di tengah-tengah krisis kalau keadaan baik-baik, oh semua baik. Tapi justru di tengah krisis, kebesaran Tuhan kita itu luar dahsyat. Amin. Haleluya. Saya minta maaf ya. Tadi saya sudah bilang dari awal, saya nggak bisa khotbah. Jadi kalau khotbah saya nggak bagus, saudara memaklumi saja karena saya nggak bisa khotbah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan serahkanlah hidupmu kepadanya. Ini lagu lama, tapi mari kita mau. Sebelum saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala, serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Oh, di dalam segala berkat, serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupku kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Saya minta izin kepada Bapak Gembala, apabila ada jemaat yang merasa saudara perlu didoakan, saudara boleh datang ke depan dengan kerendahan hati. Kita akan berdoa. Haleluya. Berserulah, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berserulah pada Yesus, berserah percaya berseru berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang tidak pintar ini hanya menyampaikan apa yang Kau suruh. Kebenaran-Mu harus disampaikan supaya jemaat dipulihkan, supaya jemaat diberkati. Karena Tuhan rindu memberkati umat-Mu, tetapi mungkin ada dosa-dosa yang menghalangi. Karena itu pagi hari ini hamba-Mu memberkati semua jemaat ini. Apabila ada dosa dan pelanggaran mereka, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan apapun kesalahan mereka. Hari ini firman Tuhan bagaikan cermin, menunjukkan kesalahan-kesalahan kami semua. Dan kami mau bertobat Bapa. Kami mau bertobat dari segala kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan. Biar jemaat-jemaat ini menjadi tiang-tiang yang kuat di dalam gereja. Betapa berharga mereka di hadapan Tuhan. Tuhan tempatkan mereka menjadi tiang dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Tuhan tidak akan membiarkan tiang-tiang ini hidup susah, tetapi menjadi tiang-tiang yang kuat dan diberkati. Sebab pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak dana. Penuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Jamah semuanya dengan kuasa-Mu.
Biar buah-buah Roh Kudus mengalir, memasuki, menguasai seluruh hidup umat Tuhan. Kasih yang besar terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap gembala, terhadap sesama. Ada sukacita di dalam mengiring Tuhan. Ada damai sejahtera yang tidak pernah hilang walaupun ada masalah. Ada kesabaran, panjang sabar terhadap sesama. Ada kemurahan hati, bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, sekalipun kami mungkin tidak hidup berkelimpahan. Ada kebaikan, berbuat baik kepada siapa saja, bahkan terhadap orang yang tidak baik kepada kami pun kami mau membalas mereka dengan kebaikan. Ada kesetiaan, menjadi jemaat-jemaat yang setia. Haleluya. Ada kelemah lembutan. Pada waktu orang lain bersalah, bisa menegur dengan lemah lembut. Hati yang tulus. Haleluya. Dan ada penguasaan diri. Menguasai diri dalam segala hal. Pada waktu kami mau berbicara yang tidak baik, kami kuasai diri, kami tutup mulut kami supaya kami jangan berdosa terhadap Tuhan. Hamba percaya mulai saat ini, walaupun Tuhan sudah berkati jemaat Tuhan dan pekerjaan Tuhan di sini berlimpah-limpah, tetapi mulai saat ini ada sesuatu yang akan terjadi dahsyat dan luar biasa. Ekonomi jemaat ini diberkati pada waktu mereka taat dan dengar-dengaran. Pada waktu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, bukan kepada gereja atau kepada gembala. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mereka diberkati sesuai janji Tuhan. Kurabasikaraya sakaraya se huria sandara dadada sikaraya malaya. Ikunda dadada sikamana seka. Kemana ya jutandi no setandi kani bosinda. Emoni kanu tsela ketendo asika. Kira kesunda menikar senda. Biar malam. Kami memberkati hamba-Mu yang Kau sudah tempatkan di sini. Walaupun masih dalam usia yang lebih muda mungkin dari banyak jemaat yang lain yang sudah senior. Tuhan memberkati suami istri dengan umur panjang, tubuh yang sehat, pelayanan yang terus diurapi. Begitu juga dengan anak, menantu, cucu. Pelayan-pelayan pengerja yang tinggal di pastori juga tahun-tahun mendatang mungkin terus diberkati untuk mereka menjadi penopang pekerjaan Tuhan di sini, bukan perusak. Jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang akan membuat gereja ini terus berkembang dengan dahsyat. Dijauhkan dari satu pun jemaat di sini merusak pekerjaan Tuhan di sini. Dijauhkan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kami akan melihat dahsyatnya GPDI Balong ini berkembang nanti. Sebab semua jemaat cinta Tuhan. Cara mereka cinta Tuhan, mereka cinta pekerjaan Tuhan, mereka cinta gembala dan keluarga, mereka cinta sesama jemaat, mereka membuat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan, saya serahkan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala.